beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Hungaria menggugat Uni Eropa atas keputusan menggunakan bunga dari aset Rusia yang dibekukan untuk mendanai bantuan militer ke Ukraina. Gugatan ini menyoroti pelanggaran prinsip demokrasi dan hak veto negara anggota, serta memperdalam ketegangan internal Uni Eropa di tengah perang Ukraina. Moskow pun mengecam tindakan Barat sebagai perampokan dan ancaman terhadap stabilitas keuangan global. Uni Eropa kembali terseret konflik internal setelah Hungaria resmi menggugat keputusan Dewan Eropa yang menggunakan dana beku milik Rusia untuk mendanai bantuan militer ke Ukraina. Langkah ini memicu ketegangan baru di tengah perang berkepanjangan di Ukraina. Seperti diketahui, negara-negara Barat membekukan aset Rusia dengan nilai sekitar 300 miliar dolar Amerika atau setara 4.882 triliun rupiah, dengan kurs 16.276 rupiah per USD, setelah eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022. Sedangkan 200 miliar euro diantaranya dipegang oleh lembaga clearing yang berbasis di Brussels, Euroclear. Dana tersebut telah menghasilkan miliaran dolar yang didapatkan dalam bentuk bunga, dan Barat telah mencari cara untuk menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai Ukraina. Gugatan dari Budapest menargetkan keputusan Dewan Eropa untuk menggunakan dana yang dibekukan tersebut untuk bantuan militer. Gugatan hukum ini menentang kebijakan Dewan Eropa tahun lalu yang menyalurkan bantuan militer ke Ukraina melalui Fasilitas Perdamaian Eropa, EPF, di mana biaya negara-negara yang mengirimkan senjata ke Kiev bakal diganti. Diberlakukan pada bulan Februari, langkah ini mengarahkan 99,7% dari bunga yang dihasilkan dari aset bank sentral Rusia yang dibekukan ke Ukraina, memberikan estimasi 3,5 dolar Amerika hingga 5,8 miliar dolar Amerika per tahun. Dalam kasus yang pertama kali diajukan ke Pengadilan Uni Eropa dan kemudian dipindahkan ke Pengadilan Umum, Hungaria meminta untuk membatalkan keputusan tentang pengalokasian dana untuk langkah-langkah bantuan dalam menyediakan dukungan militer kepada angkatan bersenjata Ukraina, dan agar memerintahkan tergugat untuk menanggung biaya. Budapest berpendapat bahwa EPF bertindak ilegal dengan mengabaikan keputusan veto, dengan alasan bahwa Hungaria bukan merupakan negara anggota yang menyumbang. Akibatnya, prinsip kesetaraan antar negara anggota dan prinsip fungsi demokratis Uni Eropa telah dilanggar karena sebuah negara anggota diusir, tanpa alasan yang jelas dan tanpa dasar hukum, dari hak suaranya, kata pengajuan tersebut. Hungaria menentang dukungan tanpa syarat blok Eropa untuk Kiev dan lebih memilih pembicaraan damai daripada melanjutkan pertempuran. Budapest telah berulang kali menggunakan vetonya untuk memblokir bantuan keuangan dan militer dari UE, termasuk paket sengketa sebesar 50 miliar euro pada akhir 2023. Kebuntuan ini telah mendorong anggota UE lainnya untuk mencari cara menghindari perlawanan Budapest. Sementara itu, Moskow mengecam pembekuan aset tersebut dengan menggambarkannya sebagai tindakan, perampokan, dan pelanggaran hukum internasional. Rusia memperingatkan bahwa hal itu akan berdampak negatif bagi Barat. Pejabat tinggi Kremlin, Maxim Oreshkin mengatakan, bahwa pembekuan itu telah merusak kepercayaan pada keuangan Barat. Sedangkan Presiden Rusia, Vladimir Putin mengingatkan bahwa penyitaan aset akan mempercepat pergeseran global menuju sistem pembayaran alternatif. Jerman kirim sistem pertahanan udara Iris-T-SLM ke Ukraina, memperkuat perlindungan dari serangan rudal dan drone Rusia. Sistem ini langsung operasional dan terbukti efektif di medan perang. Dukungan berlanjut dengan tambahan sistem Patriot. Selamat datang kembali di channel kami. Selama lebih dari 2 tahun, Ukraina telah berada di bawah gempuran rudal dan drone tanpa henti dari Rusia. Namun, di tengah semua kehancuran ini, ada satu harapan yang terus diberikan oleh para sekutu Barat, sistem pertahanan udara. Dan kini, sebuah kabar baik datang. Jerman kembali mengirimkan sistem pertahanan udara Iris-T-SLM yang sangat canggih ke Ukraina. Pengiriman terbaru ini menjadikan total sistem yang telah diterima menjadi 8 unit. Ini bukan hanya sekadar angka, melainkan sebuah sinyal bahwa pertahanan udara Ukraina kini semakin kuat dan berlapis. Lalu, apa saja keunggulan sistem Iris-T-SLM ini? Mengapa sistem ini sangat efektif melawan serangan Rusia? Dan apa artinya pengiriman ini bagi masa depan perang di Ukraina? Mari kita bedah tuntas.
Pengiriman Iris-T SLM terbaru ini bukanlah yang pertama, melainkan yang kedua dari 4 baterai yang dijadwalkan untuk dikirim pada tahun 2025. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang Jerman untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina secara terus-menerus. Transfer sistem persenjataan ini telah dilakukan 2 minggu yang lalu. Yang menarik, personel militer Ukraina telah menyelesaikan pelatihannya, yang berarti sistem ini bisa langsung dioperasikan. Ini adalah bukti efisiensi luar biasa dalam program bantuan militer. Satu baterai Iris-T SLM adalah satu kesatuan yang utuh. Setiap baterai untuk Ukraina mencakup 3 peluncur rudal, 1 radar canggih TRML-4D, 1 pos komando, kendaraan pengangkut, suku cadang, dan bengkel perawatan bergerak. Bahkan, versi Ukraina diperkuat dengan 2 peluncur tambahan Iris-T SLS, yang meningkatkan fleksibilitasnya untuk menghadapi berbagai ancaman udara. Iris-T SLM telah membuktikan dirinya sebagai pemburu rudal dan drone yang sangat efektif. Sistem ini dapat mencegah target pada jarak hingga 40 km dan ketinggian hingga 20 km. Kemampuannya yang luar biasa telah membuat para insinyur Jerman diakui oleh Ukraina dan dunia. Ini bukan sekadar janji di atas kertas. Di medan perang, Iris-T SLM telah terbukti ampuh menangkal drone dan rudal jelajah Rusia. Keakuratan dan efisiensinya dalam melindungi kota-kota Ukraina telah menjadikannya aset yang sangat berharga. Saking tingginya permintaan, produsen Iris-T SLM, DHL Defense, bahkan telah mengumumkan perluasan fasilitas produksinya secara besar-besaran, senilai 1 miliar euro. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak Ukraina dan kontrak-kontrak tambahan dari negara-negara Eropa lainnya. Ini adalah bukti nyata bahwa dunia melihat sistem ini sebagai solusi pertahanan udara yang vital di era modern. Jerman tidak hanya berhenti pada Iris-T SLM. Bersama dengan Norwegia, Jerman juga mendanai pengiriman 2 baterai sistem pertahanan udara Patriot untuk Ukraina. Lalu, apa bedanya dengan Iris-T? Perbedaannya sangat krusial. Iris-T SLM sangat efektif untuk melawan rudal jelajah dan drone, yang sering digunakan Rusia untuk menyerang infrastruktur sipil. Patriot, di sisi lain, dirancang untuk ancaman yang lebih berbahaya, yaitu rudal balistik. Ketika dilengkapi dengan pencegat PAC-3 MSE, sistem Patriot mampu mencegat rudal balistik, yang bergerak dengan kecepatan dan lintasan yang jauh lebih sulit diprediksi daripada rudal jelajah. Oleh karena itu, Patriot menjadi bagian vital dari jaringan pertahanan udara berlapis yang kini sedang dibangun Ukraina. Ini seperti memiliki 2 perisai yang berbeda, satu untuk melindungi dari rudal jelajah dan drone yang datang rendah, dan satu lagi untuk melindungi dari rudal balistik yang datang dari ketinggian. Apa makna strategis dari semua pengiriman ini? Pertama, ini menunjukkan bahwa Jerman telah beralih dari sekadar memberi, menjadi membangun sistem pertahanan yang berkelanjutan untuk Ukraina. Dengan 8 unit Iris-T yang beroperasi dan pengiriman lainnya yang sedang berjalan, Ukraina kini memiliki jaringan pertahanan udara yang jauh lebih tangguh. Kedua, kolaborasi antara Jerman dan Norwegia untuk mendanai Patriot menunjukkan persatuan dan komitmen jangka panjang dari aliansi NATO. Ini adalah sinyal yang jelas kepada Rusia bahwa dukungan militer untuk Ukraina tidak akan goyah. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah dengan tambahan Iris-T dan Patriot ini, pertahanan udara Ukraina akan menjadi tak tertembus? Dan apakah ini akan memaksa Rusia untuk mengubah taktik serangannya? Hongaria menuduh Uni Eropa Tengah mempersiapkan perang jangka panjang melawan Rusia, bukan perdamaian. Tuduhan ini muncul setelah rencana bantuan militer ratusan triliun, aksesi Ukraina, dan sanksi baru terhadap Moskow. Sikap berbeda Hongaria dipicu oleh konflik etnis, isu energi, dan penolakan terhadap kebijakan pro-Kiev yang dianggap mengabaikan kepentingan nasional mereka. Selamat datang kembali di channel kami. Di tengah perang yang terus berkecamuk di Ukraina, ada perdebatan yang jauh lebih besar yang sedang terjadi di balik pintu tertutup di Eropa. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan ada perdamaian, melainkan apakah Eropa benar-benar menginginkan perdamaian? Sebuah klaim mengejutkan datang dari salah satu anggota Uni Eropa sendiri. Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjártó, secara terbuka menuduh Uni Eropa sedang mempersiapkan perang yang panjang melawan Rusia. Ia mengatakan, Brussels dan sebagian besar negara anggota lebih memprioritaskan kepentingan Ukraina di atas kepentingan mereka sendiri. Ini adalah tuduhan yang sangat serius, yang berpotensi memecah belah aliansi dan mengubah arah konflik. Lalu,
Apa saja bukti yang dilontarkan Hongaria untuk mendukung klaim ini? Dan mengapa suara mereka begitu berbeda dari negara-negara anggota Uni Eropa lainnya? Mari kita bedah tuntas. Setelah pertemuan para diplomat Uni Eropa di Kopenhagen, Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjártó, mengunggah sebuah pernyataan di media sosial X yang langsung menjadi viral. Ia menegaskan bahwa Komisi Eropa secara efektif bertindak sebagai Komisi Ukraina, yang mengesampingkan kepentingan negara-negara anggota demi melayani Kiev. Szijjártó menuduh bahwa agenda pertemuan itu menunjukkan Uni Eropa sedang mempersiapkan perang yang panjang, bukan perdamaian. Ia merujuk pada beberapa poin kunci. Bantuan militer jangka panjang, Uni Eropa berencana mengirimkan puluhan miliar euro ke Ukraina untuk gaji tentara, drone, senjata, dan operasi negara. Aksesi yang dipaksakan, ada tekanan besar untuk mempercepat aksesi Ukraina ke Uni Eropa, sebuah langkah yang secara politik sangat sensitif. Sanksi baru, adanya dorongan untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap sektor energi Rusia. Tambahan dana senjata. Permintaan untuk menyediakan tambahan 6 miliar euro atau sekitar 100 triliun rupiah untuk mempersenjatai Ukraina. Bagi Hongaria, semua tindakan ini menunjukkan satu hal, Uni Eropa lebih tertarik untuk terus menekan Rusia daripada mencari jalan keluar damai. Lalu, mengapa hanya Hongaria yang menyuarakan oposisi yang begitu lantang? Alasannya bersifat politis, ekonomi, dan bahkan etnis. Pertama, ada ketegangan yang mendalam antara Kiev dan Budapest terkait etnis minoritas Hongaria di wilayah Transkarpatia, Ukraina. Budapest menuduh Kiev melanggar hak-hak mereka, yang semakin memperburuk hubungan. Kedua, ada isu keamanan energi. Hongaria menuduh Ukraina membahayakan rute pasokan utama mereka, terutama setelah serangan terhadap pipa minyak Druzhba, jalur vital yang mengangkut minyak mentah Rusia ke Slovakia dan Hongaria. Ini menjelaskan mengapa sikap Hongaria begitu berbeda dari anggota Uni Eropa lainnya. Mereka menolak mengirim senjata ke Kiev dan telah mengkritik sanksi Brasil terhadap Moskow. Budapest juga menjadi satu-satunya negara yang menentang keanggotaan Ukraina di NATO dan Uni Eropa. Bagi mereka, perang yang berkepanjangan hanya akan merugikan kepentingan nasional mereka sendiri. Klaim Hongaria tidak berdiri sendiri. Mereka berhadapan langsung dengan narasi dominan dari para diplomat top Uni Eropa. Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, setelah pertemuan yang sama, berjanji untuk mempersenjatai Ukraina lebih lanjut dan meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Pernyataan ini secara langsung membenarkan kekhawatiran yang diungkapkan oleh Szijjártó. Sementara itu, di pihak Rusia, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov telah lama mengutuk dukungan militer Barat terhadap Kiev. Moskow memandang konflik ini sebagai perang proksi NATO. Lavrov bahkan menuduh para pemimpin Eropa Barat mempersiapkan Eropa untuk perang, bukan perang hibrida, melainkan perang sungguhan melawan Rusia. Ini menunjukkan bahwa klaim Szijjártó tidak muncul dari kekosongan. Narasi yang ia sampaikan, bahwa Uni Eropa sedang mengarah ke perang, memiliki kesamaan dengan retorika yang sudah lama diucapkan oleh Moskow. Klaim Peter Szijjártó mengungkap sebuah perpecahan yang mendalam dalam Uni Eropa. Ini bukan hanya tentang perbedaan pendapat politik, melainkan dua visi yang berlawanan tentang bagaimana mengakhiri perang. Satu sisi, yang diwakili oleh mayoritas Uni Eropa, percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang adil adalah dengan terus mempersenjatai Ukraina hingga mereka mampu mendorong mundur Rusia. Mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menyatakan bahwa keanggotaan NATO adalah pemicu perang saudara di Ukraina. Ia menolak keras langkah tersebut selama masa jabatannya, dan kini pernyataannya dari pengasingan di Rusia memperkuat narasi Moskow bahwa ekspansi NATO menjadi akar konflik. Pandangannya membuka kembali perdebatan soal netralitas Ukraina di tengah perang yang belum berakhir. Seorang pemimpin yang digulingkan dari kekuasaannya, kini berbicara dari pengasingan di Rusia. Mantan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, tiba-tiba muncul dan membuat pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia mengatakan, dirinya selalu menjadi penentang keras keanggotaan Ukraina di NATO, dan ia memperingatkan bahwa langkah itu akan memicu perang saudara. Pernyataan ini bukan hanya sekadar klaim. Ini adalah sudut pandang yang sangat berbeda dari narasi yang selama ini kita dengar. Apa yang membuat Yanukovych begitu yakin? Dan apakah kebijakannya dulu yang menolak NATO dan UE menjadi penyebab utama konflik yang terjadi sekarang? Berbicara kepada wartawan pada hari Senin, 1 September 2025, Viktor Yanukovych, yang menjabat sebagai presiden dari tahun 2010 hingga 2014, memberikan pandangannya tentang situasi Ukraina.
Ia mengatakan bahwa selama masa jabatannya, dirinya selalu bekerja untuk membawa Ukraina lebih dekat ke Uni Eropa, UE. Yanukovych menggambarkan aksesi UE sebagai tujuan strategis kepresidenannya. Namun, ia merasa ada ketidakpahaman dari mitra-mitra Eropa Barat. Menurutnya, mereka bersikap merendahkan dan tidak memahami kompleksitas situasi ekonomi Ukraina. Ia bahkan menyebut mereka menunjukkan kesombongan. Namun, di tengah komitmennya pada UE, ada satu hal yang ia tolak dengan tegas, keanggotaan NATO. Inilah poin paling krusial dari pernyataannya. Yanukovych mengatakan bahwa ia, dengan jelas dan tegas memahami, bahwa keanggotaan NATO adalah bencana bagi Ukraina dan sebuah jalan buntu. Ia bahkan menambahkan, ini adalah jalan langsung menuju perang saudara. Pernyataan ini sangat relevan dengan situasi saat ini. Rusia telah berulang kali menyatakan bahwa ekspansi NATO ke arah timur, khususnya ke Ukraina, adalah ancaman keamanan terbesar bagi mereka. Moskow menuntut agar Ukraina tetap netral dan tidak bergabung dengan blok militer sebagai bagian dari setiap penyelesaian damai. Jadi, ketika Yanukovych menolak keanggotaan NATO, ia sebenarnya mengambil posisi yang sama dengan yang dituntut oleh Rusia saat ini. Lantas, mengapa Yanukovych digulingkan? Pada tahun 2014, Ukraina dilanda protes besar-besaran yang dikenal sebagai kudeta Maidan. Protes ini dimulai setelah Yanukovych memutuskan untuk menangguhkan persiapan penandatanganan perjanjian asosiasi Ukraina dengan Uni Eropa. Ia beralasan bahwa kesepakatan itu akan memaksakan kondisi ekonomi yang berat dan menyertakan persyaratan yang tidak dapat diterima. Keputusan ini memicu kemarahan publik, yang akhirnya berujung pada penggulingan Yanukovych. Ia dipaksa melarikan diri dari negaranya dan mencari perlindungan di Rusia. Tak lama setelah itu, Parlemen Ukraina secara resmi mencopot gelar kepresidenannya. Setelah penggulingan Yanukovych, pihak berwenang baru di Kiev mulai secara terbuka bekerja menuju keanggotaan NATO, ambisi yang didukung kuat oleh Amerika Serikat. Pernyataan Yanukovych ini, meskipun datang dari seorang mantan pemimpin yang diasingkan, memberikan perspektif penting. Rusia selalu mengatakan bahwa langkah-langkah menuju keanggotaan NATO adalah salah satu penyebab utama konflik saat ini. Pernyataan Yanukovych tampaknya mendukung klaim tersebut. Meskipun Yanukovych bukan lagi pemimpin yang berkuasa, kata-katanya bisa memperkuat posisi Rusia dalam perundingan damai. Moskow kemungkinan akan menggunakan pernyataan ini untuk mendukung tuntutan mereka agar Ukraina tetap netral. Di sisi lain, bagi pendukung NATO di Ukraina, pernyataan ini mungkin dianggap sebagai upaya propaganda dari seorang pemimpin yang dicap sebagai boneka Rusia. Jadi, bisa kita simpulkan, mantan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, kembali menjadi sorotan dengan pernyataannya bahwa keanggotaan NATO adalah jalan langsung menuju perang saudara. Pernyataan ini memberikan sudut pandang alternatif yang penting untuk memahami akar konflik saat ini. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.